Selamat siang adik-adik. Siang kakak. Bagaimana puasanya hari ini? Lancar kan? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah kalau begitu. Sebelumnya kakak mau mengucapkan terima kasih kepada kalian karena telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan kakak memberikan motivasi. Pertama-tama kakak ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu karena tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama kakak Surya Lestari dari Prodi Pendidikan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Jadi sebelum kakak memberikan motivasi kepada kalian, kakak ada sedikit gambaran cerita singkat. Ada tiga kaleng Coca-Cola. 3 kaleng itu diproduksi di pabrik yang sama, dibuat dengan bahan yang sama. Kemudian ketika tiba saatnya, datang sebuah truk membawa ketiga kaleng Coca-Cola itu untuk didistribusikan ke banyak tempat yang berbeda. Tempat yang pertama adalah supermarket lokal. Coca-Cola itu diturunkan, kemudian dipajang di rak bersama kaleng-kaleng minuman lainnya. Kemudian Coca-Cola itu diberi harga Rp4.000. Tempat distribusi yang kedua adalah pusat perbelanjaan besar. Di sana Coca-Cola diturunkan dan ditempatkan di sebuah cooler atau kulkas agar minuman tersebut dingin dan untuk memberikan kenikmatan yang lebih untuk para pembelinya. 1 kaleng Coca-Cola tersebut diberi harga Rp7.500. Kemudian pemberhentian yang terakhir adalah hotel bintang 5. Kaleng-kaleng Coca-Cola tersebut diturunkan, kemudian kaleng-kaleng itu ditempatkan di lemari pendingin. Tetapi Coca-Cola itu hanya dikeluarkan sesuai dengan pesanan pelanggan. Kaleng ini dikeluarkan dengan gelas kristal cantik yang berisi es batu, disajikan di atas baki, dan pelayan hotel akan membuka kaleng Coca-Cola itu dan menuangkannya ke dalam gelas dengan sopan saat menyajikannya kepada pelanggan. 1 kaleng Coca-Cola itu memiliki harga Rp60.000. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa ketiga kaleng Coca-Cola itu memiliki harga yang berbeda, padahal ketiga kaleng itu diproduksi di tempat yang sama, dibawa di truk yang sama, dan memiliki rasa yang sama, namun harganya berbeda? Ada yang bisa jawab? Oke, Anggi. Dari ketiga kaleng Coca-Cola tersebut, mereka memiliki perbedaan. Mereka memiliki perbedaan seperti di tempat produksi yang dipromosikan di tempat yang berbeda. Ada yang ingin menambahkan lagi? Ya, Dedi, silakan. Tiga botol kaleng Coca-Cola tadi kan, itu kan cara penyajian dan cara pelayanannya berbeda, makanya harganya juga berbeda. Oke, jawabannya sangat bagus. Namun jawaban yang tepatnya yaitu karena lingkungan. Lingkunganlah yang membuat ketiga Coca-Cola itu berbeda harganya. Lingkungan berbicara tentang suasana, lingkungan berbicara tentang relationship, lingkungan berbicara tentang daya dukung. Begitu juga dengan manusia. Semua orang pasti punya potensi. Semua orang pasti punya bakatnya masing-masing, termasuk diri kita juga. Apabila kita berada di lingkungan yang tepat, dengan semua daya dukung yang ada, kita bisa mengeluarkan potensi yang terbaik dari diri kita. Kita akan jadi orang yang cemerlang, kita akan terlihat cemerlang dengan segala potensi yang kita punya. Tetapi jika kita berada di lingkungan yang salah, lingkungan yang tidak mendukung, maka potensi kita tidak akan keluar secara maksimal.
potensi kita akan kerdil, ibarat pohon yang di bonsai. Seharusnya dia bisa tumbuh besar, seharusnya dia bisa sangat lebat, seharusnya dia bisa berbuah sangat banyak, tetapi karena tidak ada daya dukung atau justru dikekang, pohon itu akan menjadi kerdil. Orang yang sama, bakat yang sama, kemampuan yang sama, hasilnya akan sangat berbeda jika kita berada di tempat yang berbeda. Tetapi sebelum memilih lingkungan, kenali terlebih dahulu nilai daripada diri kita yang kiranya bisa menjadi identitas kita. Kita pasti punya bakat, mungkin di komputer, otomotif, analisa, menulis, menghitung, menggambar, dan lain sebagainya. Kenali potensi kita dan kemudian carilah lingkungan yang bisa mendukung potensi kita itu. Lingkungan bisa jadi bentuknya sekolah, jurusan kuliah, bidang pekerjaan, dan lain sebagainya. Sekarang coba kita perhatikan di sekitar kita. Mungkin di sekitar kita ada banyak sekali orang yang memiliki bakat-bakat tertentu, seperti bakat menggambar, bakat bernyanyi, bakat memasak, berenang, dan lain sebagainya. Tetapi mereka belum menemukan tempat yang mendukung. Akhirnya mereka terpaksa bekerja di bidang yang sebenarnya bukan jiwa mereka. Hasilnya orang itu tidak begitu menikmati pekerjaan dia sekarang, atau mungkin itu justru diri kita. Misalnya kita berbakat di bidang menulis, tetapi harus bekerja sebagai pegawai bank, atau kita berbakat di bidang otomotif. Kita tahu betul tentang mesin, tapi kita harus bekerja sebagai tukang masak di sebuah restoran misalnya. Memang itu adalah pilihan masing-masing individu. Memang kadang karena terdesak kebutuhan, kita harus mengambil segala peluang yang ada, meski harus mengorbankan idealisme, bakat, atau skill yang kita miliki. Tapi paling tidak kita sadar, jadikan itu sebagai sebuah batu loncatan saja. Tetap lebih baik jika kita memiliki impian untuk bekerja di bidang yang kita sukai, di bidang yang kita punya potensi di situ. Dan tentunya jika kita bekerja di situ, kita akan bahagia jika melakukan pekerjaan itu. Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Selamat mencari bakat dan potensi masing-masing, dan selamat mencari lingkungan terbaik untuk diri kita, dan jadilah diri kita yang terbaik, tetap semangat dan tetap sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.